Dan senang juga kepada teman-teman yang sudah aktif terlibat menanggapi gitu ya, bertanya. Tadi ada satu pertanyaan yang apa tadi? Apa itu zigot ya, dari kelompok Bani. Nah, jadi ini kan ada di siklus. Mana tadi Kak? Kita pilih dong siklusnya. Di modul udah ada itu kan cantumkan gambar siklus hidup di bumi kota. Nah di situ tuh ada zigot itu ya yang ditanyain. Itu kan? Itu pertanyaannya. Zigot. Nah zigot itu adalah hasil perkawinan. Nah, kalau misalnya di dalam sistem kehidupan manusia itu kita ini dulunya adalah zigot. Kita ini zigot. Setelah sperma dan sel telur itu ketemu, jadilah zigot. Nah, lalu akhirnya membelah jadi beberapa, totalnya nanti istilahnya itu ada 46 kromosom yang bisa membentuk tubuh kita. Nah, di dalam jamur juga begitu. Ya, jamur juga ada zigotnya. Lalu akhirnya baru bisa nanti berubah gitu ya, berubah dari awalnya gamet mungkin di siklusnya ada kan. Nah itu perkawinannya kalau kita lihat di mikroskop lebih enak melihat sel gamet dan sel zigotnya. Lalu akhirnya nanti mereka kawin tuh. Nah lalu akhirnya ketemu sporanya, terbentuklah nanti tipe siklusnya begitu terus. Gitu ya. Jadi kalau tadi dibilang calon anak atau bakal anak ya iya, calon makhluk gitu. Seterusnya ya zigot namanya. Zigot tidak akan terbentuk kalau tidak terjadi perkawinan. Gitu ya. Ini baru jamur, belum lagi kaku, belum lagi nanti kita lihat juga menghubungi biji dan seterusnya. Oke, kasih hapus dulu buat kelompok. Berikutnya kelompok 2 Tafadhol. Saya masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat sehingga kita masih bisa berkumpul pada pelajaran biologi kali ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma barik. Kepada sahabatnya, kerabatnya, keluarganya, dan kepada pengikut beliau hingga akhir. Perkenalkan, nama saya Naifa Syahida. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang akan bertugas sebagai moderator pada kelompok ini. Adapun pemateri kita, perkenalkan pemateri kita yang ada di sebelah saya, Farisa Azhara dan Azan Al-Rahmah, yang akan menyampaikan presentasi tentang tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Sebelum memulai forum kita, mari kita mulai dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berlanjut ke sesi berikutnya, penyampaian materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita Azizah dan Farisah pada mereka berdua. Waktu dan tempat kami di sini. Oke, kali ini Ana akan menjelaskan tentang lumut. Apa itu lumut? Lumut atau Biota adalah bagian tinggal rantai lumut terdiri atas 3 kelas, yaitu lumut daun atau musti, lumut hati atau hepatitis C, lumut tanduk atau cellophane. Lumut merupakan salah satu hubungan yang masuk dalam bagian kingdom plantae dan juga merupakan tumbuhan yang belum mempunyai jaringan penghubung. Tubuhnya berbentuk paulus sehingga dikelompokkan ke dalam
tumbuhan bertolos atau tolopita. Lumut tidak memiliki akar, batang, daun yang sejati, namun memiliki organ-organ yang menyerupai akar. Batang, daun seperti pada tumbuhan daun sejati. Organ yang menyerupai akar disebut riboid atau akar semu, yang berfungsi untuk melekatkan tubuh lumut pada tempat tubuhnya dan untuk menyerap zat-zat hara dari tempat tubuhnya tersebut. Proses perkembangbiakan pada lumut terjadi secara seksual dan aseksual. Secara bergiliran disebut mengalami keturunan atau metagenesis adalah pergiliran keturunan antara fase generatif atau fase gemetotropik dan fase vegetatif, atau disebut juga saprofit. Sebagian besar lumut hidup di daratan atau terestrial, di tempat lembab, higrofit dan lain-lain. Jadi kita masuk pembagian lumut yang pertama. Jika ada lumut daun atau musti. Lumut sejati sering kita jumpai di tanah lembab, tumbuh rapat atau nyongkong satu sama lain, bersifat seperti busa untuk menyerap dan menahan air. Giginya itu sekitar 10 sampai 40 cm sama lain, memiliki sifat seperti busa. Bentuknya bervariasi, antara lain bulat, kapsul, horizontal, kapsul tegak, atau kerucut berbalut. Spesies lainnya adalah Sphagnum palustre dan Campylopus. Masuk ke bagian lumut yang kedua, yaitu lumut hati atau Hepatidae, memiliki bentuk seperti lembaran pipi dan berbobos, dan terbagi dua, yaitu tidak berdaun dan yang berdaun. Dan ada lumut hati yang seperti Macrilandia dan Brunularia. Ada yang berdaun seperti Jugermania, memiliki struktur yang khas gemetar yang berfungsi sebagai alat reproduksi vegetatif, karena di dalamnya terdapat gema atau tumbuhan lumut kecil yang bila terdapat atau terpelanting oleh air hujan akan tumbuh menjadi lumut baru. Bisa juga berpihak vegetatif dengan cara fragmentasi atau pemutusan sebagian tubuhnya. Masuk bagian yang ketiga, yaitu lumut tanduk atau Anthocerote, memiliki bentuk seperti lumut hati, tetapi sporofitnya memanjang seperti tanduk dan berkutu pula. Sporogonium memiliki benang-benang elektor yang mengatur pengeluaran spora. Pada kapsul terdapat stomata. Contoh lumut tanduk adalah Anthoceras puntatus dan Diospora teras. Kita lanjutkan ke materi kita yang kedua, Azizah Nur Rahmah. Sako atau teori adalah merupakan tumbuhan yang masuk ke dalam undang planktons sama seperti lumut. Sako dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu Sako adalah sako yang menghasilkan spora dengan ukuran sama. Sako heterospora adalah sako yang menghasilkan dua jenis yang berlainan ukuran. Sako peralihan adalah tumbuhan sako yang menghasilkan dua jenis spora, yaitu jantan dan betina, yang memiliki bentuk yang sama. Sako merupakan tumbuhan yang lebih maju dibanding lumut.
sudah memiliki akar, batang, dan daun yang sesungguhnya, sehingga disebut juga dengan tumbuhan berkonus. Tumbuhan ini sering kita temukan di daerah pegunungan, hutan, permukaan batu, selokan, rawa-rawa, dan ada juga yang bersifat epifit menempel pada tanaman lain, seperti paku tanduk besar atau Platycerium bifurcatum. Tumbuhan paku dikelompokkan menjadi 4 subdivisi, yaitu yang pertama paku purba atau Psilocyda adalah paku yang sebagian spesiesnya sudah punah dan ditemukan sebagai fosil, contohnya Psilotum nudum, dan yang masih hidup contohnya Psilotum yang ditemukan di daerah tropis dan subtropis. Yang kedua adalah paku kawat atau Lycophida yang banyak tumbuh paku yang terdapat di hutan tropis, tumbuh di tanah atau epifit di pohon, contohnya Selaginella dan Lycopodium. Ketiga, paku ekor kuda atau Helioxida adalah paku ekor kuda atau horsetail, dapat digunakan sebagai bahan penggosok karena batangnya kotak keras. Paku sejati atau Prepsida dikenal dengan istilah pakis, memiliki daun sporofit dan daun kopofit, contohnya Adianthum sp. Batangnya tertanam di tanah atau di bed dan berbentuk lembaran majemuk dan bercabang. Peran tumbuhan dalam ekosistem. Peranan umur dari kehidupan manusia sebagai tanaman perintis, 2 sebagai prosuden bagi hewan kecil, 3 sebagai obat untuk mengobati penyakit hepatitis, contohnya adalah Marsanthia polymorpha. Sebab umum yang keempat adalah dapat digunakan sebagai bahan pembalut dan pengganti kapas, contohnya sperma. Peranan paku bagi kehidupan manusia. Dapat dimakan sebagai sayur, contohnya Marsilea prenata. Dapat digunakan sebagai obat luka, contohnya Tapuramia atau Selaginella plana. Dapat digunakan sebagai pupuk hijau di sawah, contohnya Aloe binata. Dan dapat digunakan sebagai tanaman hias, contohnya paku sarang gunung atau Asplenium nimbus. Kami punya kata-kata sedikit dari Wisuda Uswatun Hasanah. Belajar biologi itu harus menambah keimanan kita kepada Allah. Karena belajar biologi itu berarti mendalami tentang ciptaan Allah. Dan karena kita mendalami ciptaan Allah itulah kita harus bisa menambah keimanan kita kepada Allah dengan belajar biologi. Dengan kedua, keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar, tapi keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha. Alhamdulillah telah selesai sesi penyampaian materi. Sekarang kita memasuki sesi yang ketiga, yaitu sesi tanya jawab. Apakah ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana Filda dari kelompok 1 mau bertanya. Ada berapa spesies tumbuhan paku di dunia? Terima kasih. Saya Cynthia dari kelompok 3 yang bertanya, apa yang dimaksud Rotalium? Baik, pertanyaan pertama dari kelompok 1 akan dijawab oleh pembantu kita, Raisa. Jadi pertanyaan tadi ada berapa spesies paku? Jadi spesies paku itu ada sekitar 2000 spesies tumbuhan paku, 20.000 spesies tumbuhan paku yang sudah dikenali dan diklasifikasi. Kita jawab? Sudah. Pertanyaan kedua, apa itu Protalium? Protalium merupakan talus yang berukuran kecil dan berbentuk lembaran seperti jantung yang melekat pada substrat dengan perantara rizoid. Apakah ada pertanyaan
Tidak ada. Alhamdulillah telah selesai presentasi kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kelompok 3. Jadi sebenarnya gini Kak, sebelum presentasi itu mungkin kita jelasin dulu secara umumnya tentang tumbuhan gitu. Secara umum tumbuhan itu kan ada dua, ada yang tumbuhan berbiji sama yang berbiji Yang dan tidak berbiji gitu ya. Kalau yang tumbuhan tidak berbiji ya tadi ada contohnya, ada lumut gitu ya, paku gitu. Jadi kita bisa mengidentifikasi dari ciri-cirinya terutama ini sebelum kita mengelompokkannya. Nah, jadi kelompok nanti ada dua istilahnya itu, ada botani tumbuhan tinggi dan ada botani tumbuhan rendah. Nah, kalau tumbuhan rendah itu nggak punya biji, nggak punya apa ya lah istilahnya tuh batang, akar, daun gitu ya, nggak ada gitu. Makanya dia disebutnya nanti di sini botani tumbuhan rendah gitu. Ada nih Ustazah jelasin di modulnya, coba lihat di halaman 9 itu ada tumbuhan tidak berbiji dan tumbuhan berbiji. Tumbuhan tidak berbiji terdiri dari lumut, paku, ya itu dijelasin itu sekilas gitu, baru nanti masuk ke kelompok yang tumbuhan berbiji gitu ya. Mungkin seperti itu tambahkan aja biar nggak bingung kita, kalau lumut tuh bisa jadi tumbuhan ya gitu. Iya, karena dia punya klorofil. Paku juga meskipun nggak punya pohonnya gitu, nggak punya akar yang sejati gitu ya, tapi dia juga punya klorofil, akhirnya dia bisa melakukan fotosintesis untuk menyediakan bahan makanannya sendiri. Nah, mungkin itu tambahan, nanti dilanjutkan presentasi mungkin ke depan aja ya, atau pas ada waktu luang kita lanjutkan presentasi untuk kelompok 3, 4, dan 5. Itu nanti kasih spoiler dulu sebelum masuk ke materi, bisa ya. Tapi ini untuk perdana ya udah atas. Ya mungkin seperti itu. Nanti insya Allah kedepannya Ustazah pengen yang ada laporan praktikumnya tadi jamur ya, pengamatan investigasi itu nanti mungkin kita bisa lihat-lihat langsung tumbuhan-tumbuhan yang ada di MTQ. Mungkin seperti itu cukup ya, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat pembelajaran kita pada hari ini. Kita mau teman-teman kita tutup dengan sekitar 3 kali doa kafaratul majlis dan Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.